Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nawangsih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya akan mengeresum beberapa materi yang telah dijelaskan pada acara sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pekan lalu. Visi dan misi jurusan Perbankan Syariah. Visi, terwujudnya program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama dalam bidang perbankan syariah menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program studi perbankan syariah yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang perbankan syariah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing program perbankan syariah di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Adapun profil lulusan perbankan syariah, yang pertama, profil lulusan utama menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah, juga menjadi ahli dalam bidang keuangan perbankan syariah. Yang kedua, profil tambahan, lulusan penelitian bidang kajian perbankan syariah, entrepreneur. Yang ketiga, profil lulusan lainnya, Dewan Pengawas Syariah. Visi dan misi Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Visi, bergerak bersama mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan perbankan syariah yang peka, proyektif, kreatif, dan inspiratif. Misi, menciptakan semangat spiritualitas, intelektualitas, dan rasa kepercayaan diri terhadap pengurus, menjadikan himpunan mahasiswa jurusan perbankan syariah sebagai wadah aspirasi mahasiswa perbankan syariah IAIN Pekalongan, mengedepankan budaya gotong royong, guyup rukun, serta keterbukaan informasi antar pengurus, menjalin komunikasi sesama Orwama Febi, Birokrasi Febi, Demisioner HMJ, Perbankan Syariah IAIN Pekalongan, dan Lembaga Keuangan Syariah, menggali dan mengayomi minat dan bakat mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Pekalongan secara komprehensif supaya berjalan secara lain. Adapun tugas himpunan mahasiswa jurusan perbankan syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan potensi mahasiswa perbankan syariah dalam satu wadah organisasi yaitu HMJ Perbankan Syariah, memberdayakan mahasiswa intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa, mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain selama masih dalam konteks kekeluargaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan adapun fungsi HMJ Syariah, yaitu sarana informasi dan komunikasi khususnya mahasiswa perbankan syariah dan umumnya mahasiswa IAIN Pekalongan dalam mewujudkan nilai-nilai intelektualitas, wadah kaderasi mahasiswa perbankan syariah untuk memupuk rasa persaudaraan dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang berkualitas dan berakhlakul karimah, ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan moral di wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Strategi belajar di perguruan tinggi. Kuliah adalah investasi masa depan karena akan mendapatkan pengetahuan yang luas, keterampilan, teknik, sikap, dan pengalaman. Kuliah dan sekolah juga memiliki perbedaan. Saat berkuliah, kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, nilai yang lebih tegas, kecepatan mengajar yang lebih tinggi. Cara belajar dalam kuliah yaitu dengan cara memahami dalam bentuk visual atau auditori. Untuk memahami dengan cara visual yaitu menvisualisasikan materi dalam benak, pahami materi melalui bacaan atau gambar, dan beri warna dan gambar pada catatan. Dan untuk memahami secara auditori yaitu dengan cara baik didengarkan dengan baik penjelasan-penjelasan dosen, terangkan secara lisan materi kepada teman, dan gunakan nada dan juga lagu. Metode membaca yang bisa dilakukan adalah dengan cara survei ke lapangan, membuat pertanyaan dan jawaban, membaca kembali lalu menganalisa.
Cara membuat catatan dalam strategi menyimak aktif yaitu dengan cara menjaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat serta singkirkan kebahagiaan yang tidak baik. Strategi belajar kinestetik dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal. Seusai belajar, coba tuliskan poin-poin pentingnya. Strategi belajar mandiri yaitu dengan cara memperbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Teknik menulis, langkah-langkah menulis. 1. Memahami materi. Pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca dan karya referensinya. Yang kedua, menulis draft awal, brainstorming. Mulai dari mana saja, jangan dulu mengkritik dari, biarkan mengalir, jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri, dan lupakan draft untuk sementara. Yang terakhir, merevisi draft. Kiat menulis karya ilmiah. Menulis dengan cara menyajikan sebuah informasi yang benar. Sumber dengan cara memperoleh kebenaran, yaitu dengan berpikir logis dan filsafat, serta melakukan uji coba juga penelitian. Dari penelitiannya sendiri adalah sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah yang meliputi jujur, objektif, dan sistematis. Dengan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain, penelitian umumnya dijalankan melalui akademis, dan dari penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis yang meliputi makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Cara menemukan ide menulis juga bisa dengan cara mengamati kegiatan sehari-hari. Contohnya, membaca koran, artikel, medsos, dan sejenisnya, mendiskusikan persoalan yang fenomenalnya dan aktual. Keterampilan menulis bisa didapat dengan cara rajin berlatih menggunakan referensi manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, serta menjaga originalitas dengan menghindari plagiasi. Teknik menulis dengan baik dalam menyajikannya dengan cara mengutip kalimatnya menggunakan parafrase sendiri serta juga meringkas. Etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan berbusana. Awal keberhasilan seseorang dapat dilihat dari kemampuan spiritual dan berkomunikasi yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika komunikasi yang meliputi norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, baik dalam berbicara maupun tulisan di suatu masyarakat. Adapun etika berbusana yang juga meliputi norma, nilai, atau aturan tingkah laku dalam berpakaian di sudut masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus yaitu 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. 3. Mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. 4. Memberi contoh yang baik dalam perilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, atau kakak tingkat. 5. Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa. 6. Berperilaku dan bertutur kata yang baik, sopan di dalam kelas dan di luar kelas yang mencerminkan perilaku sebagai mahasiswa dan dijiwai oleh nilai-nilai agama atau kepercayaan yang dianut. 7. Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. 8. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Etika pergaulan di luar kampus yaitu 1. Menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. 2. Berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. 3. Berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. 1. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik, golongan terpelajar yang harus menjaga citra akademik. 2. Biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila ketemu, lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan.
3. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan ulurkan tangan yang tegas. 4. Jika tidak berkenan berjabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. 5. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa. 1. Biasakan menyapa teman bila bertemu. 2. Jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. 3. Jaga citra sebagai insan terpelajar. 4. Jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang mendeskripsikan nama yang tidak disukai. 5. Menghindari ucapan yang merendahkan teman. 6. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat dan hak memilih teman sebagai warga kampus. 7. Jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah. 8. Menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek. 9. Segeralah minta maaf lebih dulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman, apalagi orang lain. 10. Biasakan menolong teman yang membutuhkan, bisa memberi materi, fasilitas, atau kebijakan yang bisa diusulkan.